Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita Puja Lestari. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial atau panduan penggunaan ruang kelas by Ruang Guru. Jadi cara mengaksesnya itu sangat mudah ya. Kita langsung saja ketik link ruangguru.com/ruangkelas. Kemudian klik coba ruang kelas sekarang. Nah, ini tampilan ketika kita sudah mengklik coba ruang kelas sekarang. Jadi terdapat dua pilihan ya. Misalnya ketika kita sudah memiliki akun ruang kelas sebelumnya, kita tinggal masuk aja gitu dengan memasukkan email sama password yang telah kita daftarkan sebelumnya. Namun jikalau kita baru pertama kali menggunakan ruang kelas by Ruang Guru ini, kita langsung daftar saja di sini. Misalnya Asita Puji emailnya, masukkan email, kemudian nomor, password, lalu klik daftar. Ini klik dulu, saya menyetujui, kemudian daftar. Nah, ketika kita sudah daftar, kita akan disuguhkan penampilan seperti ini, yaitu pemilihan peran. Karena di sini kita akan masuk sebagai guru, maka klik masuk sebagai guru. Ketika sudah masuk, kita harus membuat organisasi, yaitu klik buat organisasi. Nah, tipe organisasinya apa? Misalnya sekolah, bimbingan belajar, atau lainnya, kita pilih saja sekolah. Kemudian provinsi, Jawa Barat, kota atau kabupaten, Kabupaten Garut, nama organisasi. Nah, di sini kita bisa memilih sekolah-sekolah yang memang akan kita pilih. Namun, jikalau tidak ada sekolah yang kita inginkan, kita bisa menulis atau mengetik sekolahnya, misalnya SDN 1 Matahari, SDN 1 Bulan. Alamat organisasi misalnya Kampung Baru KIF. Buat organisasi. Nah, karena kita sudah memiliki organisasi dan kita belum memiliki kelas, maka kita buat kelas. Ini di sini klik buat kelas. Nah, untuk membuat kelas pun kita memiliki dua pilihan. Yang pertama, kita benar-benar membuat kelas sekarang, kelas yang baru, ataupun kita ingin mengimpor kelas yang telah berada di Google Classroom sebelumnya, itu bisa gitu. Jadi, kalau ingin membuat kelas yang baru, klik buat kelas. Jika ingin mengimpor kelas lewat Google Classroom, tinggal klik yang impor kelas Google Classroom. Di sini kita membuat kelas baru saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi kita pilih kelas, misalnya kita akan mengajar kelas 4. Pilih kelas 4. Lalu di sini juga terdapat pilihan kurikulum. Kita akan menggunakan kurikulum yang mana? Misalnya kurikulum 2013 revisi tematik. Mata pelajarannya IPS terpadu. Nama kelasnya misalnya kelas Mars. Buat. Berhasil. Jadi ketika kita sudah membuat kelas, nanti akan muncul kode. Nah, kode ini itu dapat kita sebarkan kepada siswa agar siswa dapat memasuki kelas yang telah kita buat. Langsung saja lihat kelas. Nah, ketika kita sudah membuat kelas, di sini tuh terdapat banyak fitur yang dapat membantu kita sebagai guru dan memudahkan tugas kita gitu ya sebagai guru. Misalnya di sini terdapat daftar hadir. Jadi nanti kita dapat membuat daftar hadir yang
dapat diisi oleh siswa. Jadi misalnya kita membuat daftar hadir. Nah, di sini di tanggal dibagikan daftar hadirnya itu kapan? Misalnya untuk tanggal 11. Untuk tanggal 12, kan tanggal 11 hari ini ya. Untuk tanggal 12 klik di sini. Judul daftar hadirnya, karena ini pembelajaran IPS, maka kita tulis di sini IPS terpadu. Nah, waktu dibagikan daftar hadirnya itu kapan? Misalnya mulai masuk kelas itu jam 8 dan batas waktu atau deadline mengisi daftar hadirnya itu jam 12. Jadi kalau lebih dari jam 12 itu tidak dapat mengisi si anaknya atau dikatakan alfa gitu. Nah, ini dapat diulang atau tidak diulang. Misalnya diulang setiap hari, setiap minggu pada hari Senin, atau dapat diatur gitu sesuka kita. Dan bagikan. Berhasil. Jadi nanti ketika kita sudah membagikan daftar hadir kepada siswa itu ketika sudah masuk kelas dapat mengisinya gitu. Jadi nanti itu akan ada keterangan di sini. Jikalau anak itu hadir akan ada keterangan hadir. Jikalau anak tersebut tidak hadir, maka akan ada tulisan alfa di sini. Nah, untuk lebih jelasnya karena saya sudah memiliki akun sebelumnya, kita lihat saja ya. Kita masuk menggunakan akun yang telah saya buat sebelumnya. Nah, ini kelas IPA terpadu. Nah, untuk daftar hadir yang tadi, keterangannya itu akan seperti ini. Nah, alfa. Jadi, jikalau anak tidak hadir atau tidak mengisi lebih dari jam 12, anak itu dikatakan alfa. Nah, ini anak yang belum mengisi daftar hadir. Ini kita bisa melihat detailnya. Nah, seperti ini status kehadirannya alfa. Kemudian kita juga bisa melihat rekap kehadiran gitu. Seperti ini. Misalnya hadirnya berapa, telatnya berapa, izinnya berapa, sakitnya berapa, alfanya berapa. Ini sangat lengkap sekali ya. Kemudian dapat diunduh juga gitu. Nah, jadi nanti hasil unduhannya itu akan berbentuk Microsoft Excel gitu, dan itu dapat memudahkan gitu kita sebagai guru dalam nanti pengolahan nilai, karena kehadiran pun dapat kita masukkan ke nilai kan. Nah, selanjutnya yaitu materi. Nah, dikarenakan saya belum mengupload materinya, maka kita klik tambah materi. Nah, di sini kita harus mengisi terlebih dahulu topiknya apa, misalnya panas dan perpindahannya, kemudian judulnya itu apa, diskusi misalnya. Kemudian deskripsinya, ayo diskusikan mengenai panas dan perpindahannya. Kemudian ini akan dibagikan ke kelas mana? Ke kelas ini, kelas Saturnus. Lalu jadwal pembagiannya dapat kita atur. Ini atur jadwal pembagian itu sesuai dengan kapan saja kita akan membagikan materi ini, ataupun bagikan sekarang. Karena saya ingin membagikan sekarang, maka klik bagikan sekarang. Nah, untuk materinya kita dapat menambah materi yang dapat kita tambahkan dari konten ruang belajar, ataupun mengunggah dari yang ada di device laptop kita, ataupun dari tautan. Atau kita dapat mencari PPT dari berbagai mata pelajaran yang bisa diunduh. Jadi ini tuh dari bank materi yang dimiliki oleh ruang guru. Kita unggah saja. Misalnya kita masukkan, anggap saja ini materi IPS, anggap saja. Kemudian judul filenya misalnya
panas dan perpindahan. Tambahkan. Nah, seperti ini. Ini kita tandanya sudah selesai mengupload materi untuk dibagikan pada anak. Kemudian klik bagikan. Ya. Nah, ini akan seperti ini tampilannya. Kemudian kita coba tugas. Nah, di sini karena saya pun belum mengupload tugas, maka kita coba upload tugas. Nah, ini kita harus mengisi terlebih dahulu detail tugas seperti tadi ya di materi gitu. Misalnya judulnya itu tugas mandiri 1. Topiknya panas dan perpindahannya, kemudian deskripsinya. Ayo kerjakan tugas mandiri 1 sesuai dengan kemampuanmu. Kemudian penilaiannya itu misalnya tugas tidak dinilai atau tugas dinilai tanpa kriteria ketuntasan minimal atau tugas dinilai dengan kriteria ketuntasan minimal. Nah, kita coba yang menggunakan KKM. Kemudian kita tentukan KKM-nya itu berapa, misalnya 75. Lanjut buat tugas. Nah, ini pun terdapat 4 pilihan, yaitu bisa soal esai, soal pilihan ganda, bank soal, atau latihan bab. Jadi untuk bank soal ini kita misalnya telah memiliki bank soal sebelumnya dan kita akan mengupload lagi, maka kita klik bank soal. Misalnya kita pilih saja soal esai biar cepat. Tambah soal. Ini bisa ditambah soal, jadi kita membuat di sini secara langsung ataupun kita menambahnya dari template soal. Jadi misalnya kita sudah membuat dari Microsoft Word, kemudian kita akan menguploadnya. Nah, kita coba yang ini ya. Unggah tugas mandiri. Tambah soal. Ini tidak boleh lebih dari 10 MB. Jadi kalau misalnya kita akan mengunggah dari laptop, itu ukurannya tidak boleh lebih dari 10 MB. Kita coba saja yang tambah soal. Misalnya di sini, ayo jelaskan apa yang dimaksud dengan panas dan berikan contoh perpindahan. Ini misalnya bobot soalnya, karena satu soal kita 100 saja. Lanjut bagikan tugas. Nah, ini sudah tinggal bagikan ya. Ini bagikannya ke kelas Saturnus, lalu batas waktu. Ini bisa memiliki batas waktu atau tidak, dan ini jadwal pembagiannya bisa sekarang atau atur jadwal. Bagikan tugas sekarang. Ya. Seperti ini tampilannya. Lalu untuk live teaching, dikarenakan kita menggunakan gratisan, jadi untuk sesi live teaching ini tidak dapat digunakan. Kita lanjut saja ke analisis nilai. Nah, analisis nilai ini terdapat pengetahuan sama sikap. Jadi jikalau pengetahuan akan seperti ini tampilannya. Nah, jikalau sikap, ini tampilannya seperti ini. Dan untuk nilai pengetahuan serta sikap pun dapat diunduh seperti
daftar hadir tadi gitu. Jadi hasil unduhannya itu berbentuk Microsoft Excel dan itu sudah lengkap sekali. Kita coba ya mengunduh nilai. Daftar nilainya misalnya dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Itu diunduh. Nah, ini hasil unduhannya itu akan dalam bentuk Microsoft Excel. Kita lihat, kita tunggu sejenak dikarenakan masih loading. Sembari menunggu terbukanya hasil dari daftar nilai pengetahuan siswa yang telah diunduh, kita coba lihat di sini obrolan kelas. Jadi obrolan kelas ini kita bisa gunakan sebagai tempat untuk berdiskusi bersama anak-anak gitu ya. Ini contohnya misalnya ini kan siswa, halo, kita bisa menjawabnya hai atau apapun itu. Nah, terdapat banyak sekali ya kemudahan yang diberikan oleh ruang kelas by Ruang Guru ini. Jadi kita sebagai guru dapat mengelola pembelajaran daring khususnya menggunakan LMS Ruang Kelas by Ruang Guru. Selain fiturnya yang banyak, juga gratis gitu ya. Jadi kita tidak perlu membayar sepeser pun dan kita dapat menggunakan LMS-nya. Nah, ini tampilan dari daftar nilai pengetahuan siswa yang telah kita unduh. Nah, jadi nanti kita dapat dengan mudah mengolah nilainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.